Bismillah, pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas isomer hidrokarbon. Masih lanjutan yang kemarin ya. Kalau yang awal-awal kan baru pengenalan hidrokarbon, pengertian jenis-jenis atom C. Nah, pertemuan kedua tata nama hidrokarbon, rantai bercabang. Nah, sekarang pertemuan ketiga tentang isomer hidrokarbon ya. Nanti ada 5 jenis isomer. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu isomer ya. Isomer adalah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama. Jadi ntar rumusnya sama, tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Di susunan atom dalam ruangnya berbeda. Ya. Nanti jenis-jenis isomer ada 5. Yang pertama isomer rangka, isomer posisi, isomer fungsi, isomer geometri, isomer optis. Nah, kita bahas dulu ya dari yang pertama nih. Isomer rangka. Nah, isomer rangka adalah isomer yang memiliki perbedaan pada jumlah karbon penyusun rantai utamanya. Jadi yang beda apanya? Yang beda adalah jumlah karbon pada rantai utamanya. Kamu fokus lihatnya ke rantai utamanya ya. Contohnya pada senyawa ini. Dua senyawa ini rumusnya sama. Sama-sama C5H12. Nih, C-nya 5. Ini C-nya 5 juga ya. Tapi ini 5 lurus. Namanya N-pentana. Kalau ini jumlah totalnya 5. Tapi rantai utamanya 4, cabangnya 1. Namanya 2-metil butana. Beda di struktur rantai utamanya. Ini lurus 5, ini lurus 4. Yang ini cabang namanya. Yang kita lihat rantai utamanya. Rantai utamanya ini 4, ini 5. Tapi jumlah atom keseluruhannya sama. Sama-sama jumlah C-nya 5 hanya 12. Ini yang disebut isomer rangka. Artinya rantai utamanya beda, tapi jumlah semua atom C-nya dan H-nya sama ya. Yang kedua, ada yang disebut sebagai isomer posisi. Isomer posisi adalah isomer yang memiliki perbedaan pada posisi cabang atau posisi ikatan rangkapnya. Jadi kamu lihat posisi cabangnya dan posisi ikatan rangkapnya ya. Nah, contoh yang pertama nih, dua senyawa atau dua molekul ini rumusnya sama-sama C6H14. Jumlah C-nya 6, H-nya 14. Tapi beda di mana? Nah, lihat kamu cabangnya. Ini rantai utamanya 6. Ini rantai utamanya juga 6. Tapi ini cabangnya ada di atom C nomor 2. Jadi namanya 2-metil heksana. Sedangkan ini jumlah cabangnya ada di atom C nomor 3, maka namanya 3-metil heksana. Ini dari posisi cabang. Yang kedua, bisa juga isomer posisi itu perbedaannya di posisi ikatan rangkapnya. Dua senyawa ini rumusnya sama-sama C4H8. C-nya jumlahnya 4, H-nya 8. Tapi beda di posisi ikatan rangkap. Yang ini ikatan rangkapnya ada di C nomor 1, maka namanya 1 butena. Kalau yang ini ada di atom C nomor 2, 1, 2. Maka ikatan rangkap di nomor 2 namanya 2 butena ya. Jadi posisi ikatan rangkapnya yang beda. Ini ikatan rangkapnya di atom C nomor 1. Ini ikatan rangkapnya di atom C nomor 2. Nah, yang ketiga, isomer fungsi. Isomer fungsi adalah isomer yang memiliki gugus fungsi yang berbeda. Contohnya, gugus fungsi itu nanti ada banyak macamnya ya, tapi di kelas 11 kita bahas gugus rumus senyawa yang samanya itu alkena, rumus kimianya sama dengan sikloalkana, tapi beda struktur gugus fungsinya. Kalau ini
rangkap 2, kalau ini tunggal. Nah, nanti ini sebenarnya gugus fungsi ini nanti lebih dibahas di kelas 12 ya. Tapi untuk di kelas 11 hanya ini aja yang sederhana aja contohnya. Nanti lebih banyak nih macamnya, nanti lebih dibahas di kelas 12 ya. Nih, senyawa yang pertama ini alkena. Alkena punya rumus yang sama dengan sikloalkana. Rumusnya sama-sama CnH2n. Kalau pada senyawa ini C-nya 6, H-nya 12. Sikloalkana artinya suatu alkana yang ikatannya tunggal semua tapi berbentuk siklo atau rantai tertutup. Kalau ini alkena, rantai terbuka. Kalau kita lihat ini rantai utamanya 4, cabangnya ada 2. Maka nomor dari kiri dari kanan sama aja ya. Nah, 1 2. Berarti cabangnya di nomor 2 sama di nomor 3, maka namanya 2,3 dimetil. Ikatan rangkapnya 2 butena. Nah, kalau ini C-nya 6. Rantainya ikatannya tunggal semua. Nah, H-nya jumlahnya 12. Ini ada rangkapnya terbuka, ini ikatannya tunggal tertutup tapi punya rumus molekul yang sama. Karena C-nya 6 maka namanya sikloheksana. Nah, ini yang disebut isomer fungsi. Kita lanjut pembahasan ke 4 dan ke 5 ya.